Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novi Lili Utami dengan NPM 1801010123 kelas 18B Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan orasi saya mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau dapat disebut juga dengan Permendikbud PPKS. Lahirnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi jelas merupakan langkah maju untuk mencegah kekerasan seksual yang terjadi dalam kampus. Hadirnya Permendikbud PPKS ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Permendikbud PPKS yang ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021 dilatar belakangi oleh semakin tingginya kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek tahun 2020, ternyata 77% dosen ini menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Salah satu poin penting pada Permendikbud PPKS ini yaitu pada pasal 5. Dijelaskan bahwa yang termasuk tindak kekerasan seksual adalah verbal, non-fisik, fisik, dan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu, hal tersebut menghilangkan area abu-abu yang selama ini ada, yaitu aktivitas yang dipahami secara hitam dan putih. Apakah ini merupakan kekerasan seksual atau bukan kekerasan seksual? Namun, beberapa pihak menyoroti pasal 5 ini karena mereka berpendapat bahwa pasal tersebut menimbulkan makna legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan atau konsen. Hal tersebut tentu tidak berdasar karena pasal perzinaan sendiri ini sudah diatur dalam undang-undang. Nah, selain itu, Permendikbud PPKS ini justru dilahirkan untuk melindungi hak-hak korban, bukan untuk melegalkan perzinaan. Langkah yang tepat ditunjukkan oleh Nadiem Makarim dengan mengancam akan menjatuhkan sanksi pada kampus yang tidak menerapkan Permendikbud PPKS. Sanksi yang diberikan dapat bersifat administratif seperti hal-hal yang berkaitan dengan keuangan sampai penurunan akreditasi kampus. Nadiem ingin mengubah paradigma yang selama ini dipegang oleh kebanyakan kampus. Paradigma yang dulunya reputasi baik kampus itu ditentukan oleh tidak adanya kasus-kasus seperti ini, sampai kita berubah reputasi kampus yang baik adalah reputasi yang akan secara transparan melakukan investigasi dan memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku kekerasan seksual. Nah, perguruan tinggi harus melakukan 4 hal apabila mendapatkan laporan kekerasan seksual. Yang pertama, harus melakukan pendampingan. Lalu kedua, pihak kampus harus melakukan perlindungan. Yang ketiga, kampus harus memberikan jaminan keberlanjutan pendidikan dan pekerjaan. Nah, selanjutnya yang terakhir, kampus harus mendampingi dan memfasilitasi pemulihan korban. Demikian orasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.